Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu 102007B016 semester 6. Kami akan mempresentasikan tentang permasalahan anak usia dini. Kami bersama Bunda Yulianti 120.117B018. Kelompok ini akan kami beri judul Kelompok Anak Usia Dini pada Awal Semester Pembelajaran. Permasalahan anak pada awal semester pembelajaran yaitu proses penyesuaian diri anak dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Menurut para ahli, menurut Sukaji tahun 2000, proses penyesuaian diri anak dengan lingkungan baru di sekolah dihadapkan pada dua kebutuhan yang sering menimbulkan konflik, yaitu kebutuhan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan kebutuhan perawatan dan perlindungan dari orang tua. Apabila anak tidak dapat menangani konflik di antara kedua kebutuhan, maka anak akan mengalami kecemasan. Selanjutnya yaitu menurut Schneider tahun 1964, proses adaptasi itu menjadi peristiwa yang menyenangkan, menegangkan, menakutkan, atau menimbulkan rasa asing bagi anak. Permasalahan anak usia dini pada awal semester pembelajaran. Orang tua sudah berusaha untuk memberi stimulasi di rumah, tetapi saat di sekolah anak masih bermasalah. Orang tua atau bersama guru harus meluruskan sesuai dengan masalah yang ada. Jika tidak, maka akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Ada 5 yang sering dialami anak. 1. Anak tidak bisa diam. 2. Anak belum bisa menyesuaikan diri dengan teman dan aturan sekolah. 3. Anak masih minta dilayani. 4. Anak tidak mau atau mengikuti pembelajaran. 5. Anak belum bisa ditinggal atau masih minta ditungguin. Anak yang tidak bisa diam yaitu anak yang sangat aktif, lincah, suka berlarian, tidak mau diingatkan atau dikasih tahu, diberitahu. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik yang intensif, berperilaku yang berbahaya, seperti memanjat pohon, berlarian kencang, melompat-lompat di tempat yang tinggi. Gelisah atau frustasi, sering jatuh, mengamuk, atau sulit fokus. Dari penjelasan di atas, ada penyebabnya yaitu 1. Sulitnya mengembangkan sistem proprioception dan vestibular. Proprioception dalam psikologi adalah kemampuan otak untuk mengetahui letak tubuh tanpa melihatnya. Berarti kemampuan ini membuat seseorang menyetir dengan cepat, beralih dari pedal ke gas atau ke rem tanpa melihat ke kaki. Contohnya, memasukkan popcorn ke mulut tanpa perlu melihatnya. Berarti anak itu memasukkan sesuatu, misalnya popcorn, ke mulutnya tanpa melihat apa yang dimakan. Sistem vestibular yaitu membantu anak memahami keseimbangan dan terhubungnya semua panca indera. Dari kedua sistem di atas, penyebab anak-anak sulit untuk diam, kondisi tubuhnya sedang melatih dan membentuk dua sistem tersebut, dan mereka memang sangat membutuhkan aktivitas yang sangat mumpuni. Anak yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan teman atau aturan sekolah, misalnya ketika dibangunkan susah, mau sekolah malas berangkat, minta diantar, terus sama gurunya ada perasaan takut, merasa tidak ada teman di sekolah,
terus tidak mau sekolah dan minta ditunggui terus, mintanya ingin bersama orang tua. Penyebab dari yang sudah saya jelaskan tadi yaitu adanya suasana di lingkungan, suasana anak dengan perasaan yang kurang enak, atau kita misalnya sebagai pendidik sulit mengubah kebiasaan anak, terlalu memberi pesan yang berlebih, atau apa ya, misalnya itu anak terlalu diajak komunikasi yang sering dipesan ini ngomong yang pokoknya itu menasihati berlebihan. Kalau lingkungan kurang nyaman, berarti anak ya kurang berkonsentrasi dalam menerima pembelajaran dari guru. Terus sikap guru itu mungkin dari anak ada yang menilai guru itu menakutkan, padahal ya biasa aja. Tapi memang semua anak itu tidak sama dalam menerima pembelajaran atau sikap dari seorang pendidik. Anak yang masih dilayani yaitu anak yang kurang mandiri, masih lama dalam melakukan kegiatan atau perbuatan seperti memakai sepatu masih dibantu, tidak adanya kepercayaan orang tua kepada anak, dan gagal memahami dalam suatu proses pembelajaran. Penyebabnya yaitu kurang dapat memberi kesempatan, dianggap lama, dan dilayani pengasuh atau orang tua. Anak tidak mau atau bisa mengikuti pelajaran. Berprestasi di sekolah merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua. Prestasi belajar anak sudah sepatutnya menjadi perhatian khusus orang tua, karena masa depan anak tidak lepas dari prestasi yang dicapainya, sehingga orang tua bertanggung jawab dalam mengawasi pendidikan anak-anak dalam menempuh pembelajaran. Dan kemampuan belajar masing-masing anak tidak sama antara anak satu dengan yang lain. Dari penjelasan Bunda Yuli tadi, yaitu anak tidak bisa mengikuti pembelajaran atau tidak fokus, yaitu ada sebabnya. Biasanya daya tangkap anak itu berbeda, ada yang rendah, ada yang tidak fokus, dan cara guru untuk menerangkan kurang efektif, seperti guru terlalu cepat menerangkannya, fokus pada buku bacaan, atau tidak memberikan contoh seperti itu. Contoh orang yang tadi daya ingatnya kurang tangkap atau rendah, itu satu. Yang keduanya yaitu orang tua tidak sabar. Biasanya orang tua tidak sabar untuk mengajari anak atau menjelaskan bagaimana menuntut anak untuk dalam belajar. Yaitu yang ketiga, yaitu banyak anak-anak yang gagal memahami pelajaran yang diajarkan guru sehingga mereka terlihat lambat dalam belajar. Padahal kalau dipikir anak itu mampu, cuma kurang seperti teman-temannya. Jadi biasanya contohnya kesulitan menghafal dengan cepat seperti itu. Dan ada anak masih ditungguin. Anak yang masih ditungguin ada penyebabnya juga. Anak yang menolak ditinggal orang tua di sekolah, juga kerap berteriak dia atau menangis. Intinya mereka tidak ingin ditinggal sendirian di ruang kelas atau ditinggal orang tuanya. Yang seperti itu penyebabnya biasanya anak yang merasa dekat orang tuanya. Biasanya hari-hari sebelumnya dekat dengan orang tuanya. Nah, ini masuk sekolah, di awal masuk sekolah dia ditinggal. Jadi itu kadang anak merasa takut atau merasa kurang percaya diri. Nah, itu tidak, ini berpusat pada pengasuhan anak di unit dalam keagamaan. Biasanya anak-anak orang tua menempatkan anak-anak dititipke, biasanya diolah sendiri terus dititipkan dalam penitipan anak atau di TPA atau maksudnya di penitipan agama,
di sore-sore itu pembelajaran tentang keagamaan. Nah, itu biasanya anak kurang percaya diri dalam, makanya anak sering menangis, jadi dia tidak mau ditinggalkan dengan secara tiba-tiba. Kebanyakan anak ini yang di bawah 3 tahun atau 4 tahun lah, seperti itu, merasa tidak nyaman. Yaitu dengan semuanya peristiwa yang tadi dijelaskan Bu Yuli, itu ada cara menangani permasalahan anak di usia dini yang dihadapi. Contohnya satu, anak tidak bisa duduk diam, yaitu sebagai guru kita ajak anak untuk melakukan aktivitas tentang yang disukai, seperti membaca buku, melihat gambar, mewarnai, atau memainkan mainan, atau berpindah ke aktivitas lainnya, seperti tadi menulis tidak mau atau mewarnai tidak mau, kita alihkan permainan yang lain, perhatian yang lain kepada aktivitas yang sedang dilakukan. Apabila anak merasa jenuh, bisa dialihkan, bisa menggunting, menggambar, menempel, dan sebagainya. Dua, anak yang tidak bisa menyukai diri sendiri atau teman. Menyukai diri, maksudnya menyukai bukan diri sendiri tapi menyukai diri ya, dengan teman dan aturan sekolah. Biasanya anak kan nggak mau diatur atau mau sama temennya nggak mau, seperti itu. Nah, bisa kita cari kita cari solusinya, yaitu ajak anak bermain, berinteraksi dengan teman lainnya, seperti bermain dengan suatu kelompok bersama dengan temannya, atau berikan pengertian mengenai mengapa ya harus berbagi, seperti ayo menunggu giliran, mengapa anak harus menaati aturan sekolah. Nah, itu harus guru menjelaskan tentang semacam itu. Untuk yang ketiga, yaitu anak masih dilayani. Anak yang masih dilayani yaitu dorong anak untuk melayani dirinya sendiri, seperti waktu kita ajarkan waktu pas makan ya, makan, minum, atau pipis ke kamar mandi, atau memakai baju, paling tidak meletakkan barang-barang punyanya sendiri, seperti menaruh tas, sepatu di tempatnya. Di sekolah pun seperti yang dilakukan di rumah, semacam itu. Dan itu semuanya bisa dilakukan guru mendekatkan anak. Yang keempat, yaitu anak tidak mau atau bisa mengikuti pelajaran, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kenalkan anak pada aktivitas yang menyenangkan, atau kaitkan materi pembelajaran dengan hal-hal yang disukai anak, yaitu yang dapat dilakukan orang tua membantu atau mengatasi permasalahan, memberikan jam tidur yang cukup, itu bagi orang tua. Jadi membantu anak mengerjakan pekerjaannya sendiri, seperti menaruh sepatu, pekerjaan rumah. Kalau membantu orang tua ya menyapu, dikasih dorongan coba dibersihkan, bunda dibantu menyapu, atau gimana cara orang tua memberikan pembelajaran buat anak seperti yang dilakukan di sekolah. Membantu anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah melalui koneksi atau evaluasi. Anak itu tadi nggak bisa, bagaimana caranya? Nah, itu nanti diiringi dengan kasih sayang, mungkin bisa Bu, macam itu. Mengerjakan pekerjaan rumah, melakukan yang bisa dilakukan anak, seperti yang saya tadi kasih contoh, yaitu menaruh sepatu, menaruh tas sendiri. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Yang kelima, anak masih ditungguin. Biasanya anak pada awal masuk pembelajaran di kelas itu anak minta ditungguin. Itu wajar Bu, biasanya kayak gitu karena dia beradaptasi. Latih anak agar dapat mengikuti aktivitas belajar secara mandiri, secara tertahap. Tidak harus
langsung tidak, karena anak itu menyesuaikan diri dari lingkungan baru. Jadinya anak memang sebagai guru harus sabar untuk menangani itu. Guru harus menjadi orang yang dapat dipercaya oleh anak. Makanya guru harus sabar seperti orang tuanya, harus mengerti tingkah laku anak, harus semuanya, walaupun dengan aturan tegas pada orang tuanya. Walaupun kadang orang tua enggak boleh gitu bu, enggak boleh gitu, itu enggak boleh, karena itu adalah untuk menuju biar dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Hanya adalah setiap anak mempunyai masalah dalam proses penyesuaian diri anak dalam beradaptasi dengan lingkungan baru pada awal semester pembelajaran. Sekian dari kami, apabila ada salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.